ternyata bunga di BSI lebih tinggi daripada bank konvensional. Nah, kami nggak percaya awalnya. Masa sih perbankan BSI yang harusnya sensitif terhadap hal riba, tapi kemudian bunganya lebih tinggi. Nah, lalu kemudian kami coba setarakan bunga BSI dengan bank syariah di Malaysia. Ternyata betul, Pak. Hasilnya jauh. BSI bisa setara 11%, sedangkan di Malaysia 4%. Bahkan dibandingkan dengan BCA, kemudian dengan BNI, dan lain sebagainya yang ada di Indonesia juga masih jauh lebih tinggi. Nah, ini kenapa bisa terjadi, Pak? Nah, ini bank syariah harusnya kan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tapi kok justru jauh lebih besar daripada bank konvensional. Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Bapak DPR RI, yang pertama adalah di syariah itu tidak mengenal yang namanya riba. Istilah ataupun implementasi riba tidak mengenal hal tersebut, karena sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka bank syariah konsisten di dalam aktivitasnya, yaitu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, di syariah itu tidak melihat besaran keuntungan atau kecil keuntungan itu masuk ke dalam hal riba. Tapi di syariah itu bagaimana sebuah aktivitas itu sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan maqasidus syariah. Maka dari itu di bank syariah menggunakan banyak sekali aktivitas yang kemudian menguntungkan, seperti halnya jual beli. Jual beli di sini bisa menggunakan murabahah, salam, istisna dan sebagainya, sehingga di situ ada keuntungan, di situ ada pokok, dan di situ ada margin keuntungan. Maka ketika bank membeli 100 juta kemudian dijual ke nasabah 200 juta, 300 juta, itu tidak masalah dan itu tidak melanggar syariah. Yang terpenting adalah transparansi dan juga kejujuran. Kemudian ketika bagi hasil ataupun kerjasama, ini bisa menggunakan mudharabah atau musyarakah. Dan juga ketika ingin mendapatkan keuntungan, ada juga dari sewa ataupun jasa. Nah, itu bisa menggunakan ijarah. Maka bisa diilustrasikan seperti contoh ketika kita memiliki sebuah ayam. Ayam tersebut masih hidup dan kemudian kita ingin memasaknya. Maka hal yang kita lakukan adalah pertama menyembelihnya atau mematikan ayam tersebut. Di sini ketika kita menggunakan sesuai dengan prinsip syariah, menyembelihnya dengan syarat-syaratnya, dengan bismillah dan sebagainya, maka daging yang dihasilkan itu akan menjadi halal. Namun beda halnya ketika kita membunuhnya dengan memukulnya dan sebagainya, sehingga ayam tersebut dagingnya bisa menjadi bangkai dan bisa menjadi haram. Maka disitulah syariah bagaimana melakukan sebuah aktivitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga itu bisa menjadi sebuah keuntungan. Yang ketiga adalah kenapa bank syariah itu lebih mahal dibanding bank konvensional. Maka kita bisa melihat market share bank syariah di Indonesia itu 7%-an. Sedangkan konvensional itu lebih besar daripada syariah. Kemudian ketika kita bandingkan dengan Malaysia, Malaysia juga itu lebih besar market share-nya dibanding Indonesia. Maka hal yang wajar ketika bank syariah ini dia lebih mahal, karena dia lebih kecil market share-nya. Maka ini bisa menjadi sebuah PR juga untuk pemerintah untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah dan juga mensyariahkan masyarakat, sehingga bank syariah juga bisa tumbuh dan berkembang dan juga maju. Seperti ilustrasi ketika ada toko swalayan dan juga ada toko kelontong.
ketika toko swalayan yang sudah besar, dia bisa memberikan promo-promo sehingga lebih murah dibanding toko kelontong. Maka ini PR untuk kita juga bersama dan juga untuk pemerintah untuk senantiasa meningkatkan ekonomi syariah sehingga bank syariah ini bisa bersaing dengan bank konvensional. Terima kasih, semoga bermanfaat.